Yang mulia majelis hakim yang kami hormati, kuasa hukum tergugat yang kami muliakan, serta hadirin sidang yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kuasa hukum Tuan Andi sebagai penggugat untuk pada hari ini menyampaikan surat kesimpulan dalam perkara perdata nomor 123 garing PDT.G garing 2024 garing PN BGR. Kesimpulan ini kami ajukan sebagai ringkasan akhir atau seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan termaksud pembuktian surat dan keterangan saksi yang telah dinyatakan selesai oleh majelis hakim. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan alat-alat bukti surat yang telah kami ajukan dan fakta-fakta yang terungkap jelas di persidangan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan beberapa fakta kunci. Pertama, telah terjadi perjanjian jual beli tanah seluruhnya 1000 meter persegi di Cisarua, Bogor pada tanggal 15 Januari 2023 antara klien kami Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi dengan harga jual 1 miliar rupiah. Kedua, tergugat telah membayar uang muka tahap pertama sebesar 300 juta rupiah pada saat penandatanganan perjanjian. Ketiga, tergugat wajib melakukan pelunasan sesuai pembayaran sebesar 700 juta rupiah pada tanggal 15 April 2023. Keempat, faktanya hingga batas waktu yang ditentukan dan bahkan hingga 6 bulan setelah perjanjian dibuat, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya pelunasan tersebut. Kelima, penggugat telah melakukan upaya hukum secara patut dengan mengirimkan 2 kali surat tergugat atau simosi kepada tergugat, namun tergugat tetap tidak melanjutkan kewajibannya. Keenam, alasan tergugat bahkan ia belum mendapatkan pinjaman bank secara yuridis, hanya kesulitan finansial pribadi. Hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa yang dapat membebaskannya dari tanggung jawab kontrol tuannya. Ketujuh, akibat kelalaian tergugat, klien kami mengalami kerugian materi dan material, termaksud hilangnya kesempatan untuk menjual tanah kepada pihak lain dan kerugian waktu yang terbuang. Dengan demikian, fakta-fakta yang diuraikan oleh penggugat oleh terkonfirmasi dan terbukti secara terang di hadapan majelis hakim. Yang mulia majelis hakim yang terhormat, setelah membuktikan fakta-fakta tersebut, kami memasuki analisis yuridis untuk mengutarakan dalil gugatan kami tentang adanya wan prestasi. Perjanjian jual beli tanah bertanggal 15 Januari 2023 telah memenuhi syarat perjanjian sebagai diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 1338 Perdata, perjanjian ini mengikatkan secara sah para pihak sebagai undang-undang. Kewajiban pokok tergugat yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut adalah melunasi sisa harga jual. Kami keberatan bahwa unsur-unsur wan prestasi yang dilakukan tergugat telah terpenuhi secara kumulatif, yaitu bahwa unsur-unsur wan prestasi yang dilakukan tergugat telah terpenuhi secara kumulatif, yaitu tergugat tidak melakukan sisa pembayaran 700 juta rupiah. Kegagalan ini terjadi setelah melewati batas waktu yang diperjanjikan, yaitu 15 April 2023.
Penggugat telah secara sah dan patut menyatakan tergugat lalai melalui 2 kali simosi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata. Kesulitan tergugat mendapatkan pinjaman bank atau kesulitan keuangan pada umumnya berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung tidak dapat dijadikan alasan pembenaran untuk tidak memenuhi perjanjian. Kesulitan finansial adalah resiko bisnis normal dan sepenuhnya berada dalam kendali tergugat. Yang mulia majelis hakim yang terhormat, konsekuensi yuridis dari wan prestasi tergugat adalah timbulnya hal bagi penggugat untuk menuntut ganti rugi sebagai diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Kami mohon agar majelis hakim berkenan mengabulkan kami mohon agar majelis hakim berkenan menghukum tergugat. Majelis hakim berkenan menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh klien kami yang terdiri dari kerugian materi dan kerugian material. Klien kami telah menerima uang muka sebesar 300 juta rupiah dari tergugat, namun karena tergugat terbukti wan prestasi dan kami mohon agar perjanjian ini dibatalkan. Maka secara hukum tergugat berhak atas pengembalian uang muka tersebut setelah diperhitungkan dengan kerugian yang diderita penggugat. Kerugian material klien kami terutama terletak pada hilangnya kesempatan mendapatkan bunga atau keuntungan dari objek tanah serta biaya-biaya yang ditimbulkan karena kelalaian tergugat. Kami menuntut agar sisa uang muka tersebut sebesar 300 juta rupiah ditahan sebagai ganti rugi dan diperhitungkan dengan bunga atau setidaknya digunakan untuk menutupi biaya-biaya hukum yang telah dikeluarkan oleh penggugat. Kerugian waktu dan material telah terbukti bahwa kelalaian tergugat telah menyebabkan alami kerugian waktu yang terbuang. Klien kami kehilangan kesempatan untuk menjual tanah kepada pihak lain setelah lebih dari 6 bulan sejak batas waktu pelunasan 15 April 2023. Kerugian material ini mencapai tekanan psikologi, kecewaan, dan terganggunya perencanaan bisnis klien kami. Berdasarkan jurisprudensi, kerugian material adalah hal yang wajar untuk diminta. Oleh karena itu, kami menuntut ganti rugi material yang patut sebesar 50 juta rupiah yang harus dibayar lunas oleh tergugat kepada penggugat. Dengan demikian, berdasarkan pembuktian fakta dan analisis yuridis, tergugat Tuan Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wan prestasi terhadap klien kami, Tuan Andi. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan seluruh uraian fakta, pembuktian dan analisis yuridis yang telah kami sampaikan, kami berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat adalah berasal hukum dan terbukti sah. Sebaliknya, dalil-dalil dan bantuan yang disampaikan tergugat tidak didukung oleh bukti dan harus ditolak. Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang menerima dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2.
menyatakan tergugat Tuan Budi telah melakukan manifestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 batal atau diputuskan karena adanya wan prestasi oleh tergugat. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan material kepada penggugat dengan perincian. Ganti rugi material menyatakan uang muka sebesar 300 juta rupiah yang telah dibayarkan tergugat ditahan oleh penggugat sebagai ganti rugi atas hilangnya kesempatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Ganti rugi material sebesar 50 juta. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini. Demikian surat kesimpulan ini kami ajukan. Besar harapan kami, Majelis Hakim yang mulia, dapat mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum. Terima kasih. Bogor, 23 November 2025. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Feki Tefnai Leribo.